Waalaikumsalam manusia. Apa yang kau cari hingga berani mengusik tidurku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apri ya di channel Malam 13. Oke, untuk malam hari ini, kali ini kita akan bahas yang namanya susuk banyu. Jadi di beberapa sudut Nusantara ada mata air yang tidak pernah disebut dengan namanya secara terang-terangan. Bukan karena letaknya tersembunyi, melainkan karena apa yang menjaga alirannya. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin bergerak pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Di hadapan mata air mengalir tenang. Seperti peringatan. Warga sekitar percaya mata air ini bukan sekedar sumber kehidupan. Ia adalah tempat perjanjian. Tempat di mana harapan manusia seringkali bertabrakan dengan hukum alam. Banyak yang datang membawa niat. Sebagian membawa doa. Sebagian lainnya membawa ambisi. Dan dari sanalah nama susuk banyu mulai berbisik di antara malam. Susuk banyu bukanlah benda padat. Bukan logam, bukan pula jimat yang bisa dilihat mata. Ia adalah air yang telah diikat dengan sumpah gaib. Air yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia tidak hanya menyatu dengan darah, tetapi juga dengan jiwa. Konon, siapapun yang meminum ataupun menggunakan susuk banyu akan diberi apa yang ia inginkan. Pesona memikat, keberuntungan yang mengalir tanpa henti. Kekuatan yang membuat manusia lain menunduk hormat. Namun, tak banyak yang diberitahu bahwa setiap pemberian itu bukan hadiah, melainkan ikatan. Mata air ini dijaga oleh sosok tua, tak terlihat, tak bernama, bukan juga iblis, bukan pula malaikat. Ia hanya penjaga keseimbangan. Ia tidak melarang manusia mengambil, namun juga tidak pernah menjanjikan keselamatan. Karena tempat ini, alam tidak mengenal belas kasihan. Hanya kejadian sesuai niat. Mereka yang datang dengan keserakahan akan pulang dengan kekosongan. Ada yang mendadak kaya, namun setiap malam rumahnya dipenuhi dengan pertengkaran. Ada yang wajahnya memikat siapa saja, namun hatinya tak pernah mampu merasakan cinta. Ada pula yang memperoleh kekuatan, tetapi tubuhnya perlahan membusuk. Seolah kematian menagih cicilan. Semua itu bukan kutukan, melainkan harga. Yang paling mengerikan dari susuk banyu bukan saat diberikan,
melainkan saat seorang ingin melepaskannya. Karena susuk banyu tidak dicabut begitu saja. Ia hanya mau pergi jika pemiliknya bersedia kembali ke mata air ini. Bukan dengan permintaan, melainkan dengan penyerahan. Bukan harta yang diminta, bukan nyawa, melainkan ambisi terdalam. Hal yang selama ini membuat manusia rela mengorbankan segalanya. Dan disitulah kebanyakan orang gagal. Mereka ingin bebas, tapi tak sanggup melepaskan keinginannya sendiri. Malam semakin sunyi, ya, air kembali tenang. Kabut berlahan menipis. Mata air itu seakan berbisik satu pesan yang sama kepada siapapun yang mendengar kisah ini. Bahwa tidak semua yang nampak suci membawa berkah. Dan tidak semua kekuatan layak untuk dinikmati. Jika suatu hari kamu berada di tempat yang dianggap sakral, jaga niatmu, jaga ucapanmu. Karena alam tidak pernah tidur. Dan apapun yang kau ambil tanpa kesiapan akan kembali menagih dengan caranya sendiri. Inilah kisah tentang susuk banyu. Kisah tentang keinginan dan harga yang sering kali terlalu mahal untuk dibayar. Oke lur, kita coba menuju ke lokasi tempat yang dimana tempat itu dipercaya sering dijadikan tempat ritual untuk mengambil susuk banyu. Dan konon katanya tempat itu gak jauh dari sini. Tempat itu adalah air. Air yang bertemu dua sumber mata air. Mungkin apa ya? Dua sungai tapi yang berpapasan seperti itu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, langsung saja kita cari sumber mata airnya ada di mana ya teman-teman. Allah Akbar. Oke. Ini tadi saya melihat sumber mata air. Kita cari dulu. Tapi konon kata warga itu nggak jauh dari sekitaran sini lur. Nggak jauh dari tempat ini. Oke. Kita cari. Cari lur. Dan tempat ini sepi banget teman-teman, sepi lur. Jika kalian mau ke sini, hati-hati, jangan lupa ya berdoa. Yang utama itu berdoa dulu. Oke, dan saya sudah mendengar suara air mengalir. Nah, kemungkinan sudah nggak jauh dari sekitaran sini. Kita cari lur. Kita nanti coba berinteraksi sama sosok penghuni yang ada di sini. Ya, ataupun makhluk yang memberikan susuk banyu itu. Kita coba berinteraksi lur. Nah, semakin jelas sumber mata airnya. Oh. Mungkin ini lur. Ini nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri di sini ada dua sumber mata air bertemu. Mungkin ini nih di sini. Oke, sebentar kita turun dulu lur. Waduh. Kita turun dulu. Jalannya licin. Bismillahirrahmanirrahim.
Nih. Oke. Saya sudah menemukan tempatnya nih di sini, di mana dua sumber mata air bertemu. Nih. Ya, jadi ini di sebelah kanan lumayan gede dan di sebelah kiri lumayan cukup deras juga. Oke, kita jangan lama-lama. Langsung saja kita coba interaksi, lur. Oke, kita langsung saja cari sumber energi yang paling pekat, paling padat itu ada di sekitaran mana. Kita cek dulu, lur. Sebentar. Saya seperti melihat ada yang janggal di depan saya, lur. Kita coba terawang-terawang dulu. Kita pastikan energinya ada di sekitaran mana, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul wilayah, di mana kau berada, tunjukkan eksistensimu. Oke, lur, dan ternyata energi yang paling padat ataupun paling pekat di sekitaran sini itu ada di sekitaran akar ini, tempat ini, lur. Kita coba langsung saja berinteraksi. Ya, di sekitaran sini. Wah, ini seperti makam. Nih. Pantesan energi ataupun eksistensi yang paling padat itu ada di sekitaran sini, lur. Baiklah, jangan berlama-lama, kita coba berinteraksi, lur. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba berinteraksi bareng-bareng. Kita cari dulu posisi yang enak. Oke, situ aja, lur. Allah Akbar. Oke. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Oke, langsung saja, lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, penghuni mata air yang tak kasat mata. Aku datang bukan menantang. Waalaikumsalam manusia. Apa yang kau cari hingga berani mengusik tidurku? Aku hanya ingin bertanya tentang susuk banyu.
Nama yang tak seharusnya diucap sembarangan. Susuk banyu dipercaya bukan sekedar air, melainkan ikatan antara manusia dan alam. Siapa yang meminum akan diberi pesona dan kekuatan, namun jiwanya terikat pada mata air ini. Apakah mereka bahagia setelahnya? Tidak selalu. Ada yang kaya, tapi keluarganya hancur. Ada yang cantik, tapi tak bisa mencintai. Ada yang sakti, tapi tubuhnya membusuk setiap malam. Jika sudah terlanjur, bisakah susuk banyu itu dilepas? Bisa, tapi harganya mahal. Apa itu? Menyerahkan ambisinya sendiri, hal yang paling ia cintai. Sekarang aku mengerti. Mata air ini bukan tempat meminta, tapi tempat menguji. Kau bijak manusia. Ingat, tidak semua yang berkilau di air suci adalah berkah. Oke, Lur. Oke, terima kasih ya makhluk. Terima kasih. Oke. Ya, jadi ternyata di sumber mata air ini, Lur. Nih, bisa kalian lihat sendiri. Kisah susuk banyu mengajarkan kita bahwa keinginan tidak terkendali sering membawa petaka. Jika kamu berada di tempat sakral, jaga niat, jaga ucapan, karena tidak semua penghuni itu diam mendengar. Oke, ini adalah malam 13. Tempat kisah gelap dan misteri bertemu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika kamu merasakan kehadiran lain saat menonton. Oke Lur, jadi seperti itu ya. Oke, saya akan menceritakan sedikit kesimpulannya ataupun hikmahnya ya Lur, sebisa saya ya. Oke, jadi video ini menceritakan kisah susuk banyu. Sebuah ritual terlarang dipercaya mampu memberikan pesona, kekuatan, dan keberuntungan. Namun sebagai gantinya, air tersebut mengikat jiwa manusia pada penjaga mata air tak kasat mata. Melalui narasi horor penelusuran penuh, kita akan menyusuri kisah mata air tak terjaga seperti itu.
Oke, kita naik dulu. Ini tempatnya benar-benar licin, lur. Ya, bismillah. Ya. Oke. Jadi pada intinya, lur, kekuatan yang diperoleh dengan jalan pintas seringkali menuntut harga yang tak sanggup dibayar manusia. Jika kamu mau, oke. Terima kasih buat sedulur-sedulur yang sudah memantau dari awal sampai akhir. Terima kasih pula yang sudah berkenan untuk meninggalkan like-nya, menekan tombol subscribe-nya. Semoga dimanapun sedulur-sedulur berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke. Dan inilah kisah untuk malam hari ini ya, lur. Susuk banyu. Jadi jika kalian sedang berputus asa ataupun sedang punya keinginan yang dari lama tidak pernah tercapai, kalian jangan sampai melalui jalan pintas seperti ini. Itu akan ada akibatnya, ataupun dimintai langsung pertanggungjawabnya oleh makhluk yang menunggu yang ada di sini. Jadi lebih baik kita meminta kepada Tuhan kita, ya, yang pastinya aman untuk kita minta pertolongan dan aman untuk kita minta perlindungan seperti itu. Terima kasih banyak. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Oke. Saya pamit Dudi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.